Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda dalam Syahr Ramadan 1446 Hijriah. Dan pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan akan kembali menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa bersama dengan Ustadz yang akan juga membagikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk itu izinkan saya menyapa kepada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz. Nah, untuk hari ini sendiri Pak Ustadz, mungkin kalau di awal-awal kemarin kita membahas keutamaan puasa, mungkin boleh juga Pak Ustadz kita menyampaikan atau mendapatkan informasi dan juga ilmu mengenai hal-hal yang berpotensi untuk membatalkan puasa atau mungkin bahkan dosa-dosa yang menghapuskan pahala puasa. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama-tama kita senantiasa bersyukur karena kita masih dipertemukan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit, Allah mencabut nikmat darinya, yaitu nikmat sehat, sehingga tidak sempat berpuasa, tidak sempat datang sholat tarawih. Mumpung kita masih dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Tribuners, pada kesempatan ini yang saya ingin sampaikan adalah ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tetapi pahalanya tidak ada. Apa itu? Yang pertama, ada hadis yang dikeluarkan an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamsatul asya'atu bitus saum. Ada 5 hal, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Dusta lawannya adalah jujur. Jadi hati-hati kalau berpuasa. Ada yang tanya, ada yang telepon, Assalamualaikum, sudah di mana? Saya sudah di jalan, padahal masih di rumah. Ini harus dihindari orang yang berpuasa.
Padahal masih di rumah dia katakan sudah di jalan. Nah, ini harus dihindari. Harus kita berkata jujur karena memang puasa itu melatih kita untuk jujur. Contoh kalau bukan kejujuran, siapa yang tahu kalau saya masuk di kamar, minum, makan dan seterusnya. Jadi puasa melatih kita bersikap jujur. Oleh karena itu hindari namanya al-kadzib, dusta. Yang kedua yang bisa menghapus pahala puasa itu adalah al-ghibatu, menggunjing, membicarakan kekurangan orang lain. Kalau berhadapan bagus, tetapi setelah dia pulang itu sudah kekurangan yang dicerita. Ada riwayat Mbak Susan di masa Nabi. Mohon maaf, ada seorang wanita yang sibuk duduk di pinggir jalan dan asik dalam pembicaraannya. Yang dibicarakan adalah kekurangan orang lain. Sampai-sampai di sore hari dia sudah mau buka puasa dan tidak bisa sampai pada buka puasa. Kata Nabi, apa yang kau lakukan tadi? Oh tadi ya Rasulullah saya duduk di nongkrong-nongkrong di luar. Dan saya tidak sengaja asik membicarakan kekurangan sahabat saya, ke teman saya, keluarga saya. Kata Nabi, coba kau muntahkan. Ternyata dia muntahkan apa yang keluar darah. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, maka hakikatnya adalah sama halnya kita makan daging saudara kita dalam keadaan mentah-mentah. Oleh karena itu yang harus dihindari orang berpuasa adalah ghibah. Yang ketiga yang bisa menghapus pahala puasa adalah wan namimah. Namimah itu artinya mengadu domba. Ya, mengadu domba. Akhirnya baku bombe, tidak baku ngomong dengan tetangganya karena ada orang ketiga. Namimah. Ini juga yang harus dihindari orang yang berpuasa. Jangan sampai setiap tahun kita berpuasa, tetapi kualitasnya itu ada pada level kita puasanya orang awam. Hanya menahan makan dan minum. Paling tidak kita level yang kedua puasanya orang khawas. Bukan hanya mulutnya berpuasa, menahan makan dan minum, tapi matanya juga berpuasa, mulutnya juga berpuasa, tangannya juga berpuasa. Dan yang keempat adalah wal yaminul gamus. Yang bisa membatalkan pahala puasa adalah sumpah palsu. Demi Allah, wallahi. Saya nggak tahu kalau bahasa Makassarnya. Ya, sumpah palsu. Dan yang terakhir adalah wan nazaru bisyahwah. Memandang dengan punya syahwat. Jadi kita tidak boleh memandang sesuatu disertai dengan syahwat. Ya, kalau kita memandang sesuatu dengan syahwat, maka itu bisa membatalkan pahala puasa. Para pemirsa, sebagai kesimpulan isi ceramah saya pada kesempatan ini, ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Yang kedua adalah ghibah. Yang ketiga adalah mengadu domba. Yang keempat adalah sumpah palsu. Yang terakhir adalah wan nazaru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan untuk Tribuners, 5 poin tadi harus kita catatkan, harus kita ingat untuk kita hindari dilakukan selama bulan suci Ramadan. Bahkan kalau boleh diterapkan setelah Ramadan juga tetap dijaga ya Pak Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syahr Ramadan hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله
nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wa
سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله
wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma
innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah
ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan,
Kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda dalam Syahr Ramadan 1446 Hijriah. Dan pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan akan kembali menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa bersama dengan Ustadz yang akan juga membagikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk itu izinkan saya menyapa kepada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz. Nah untuk hari ini sendiri Pak Ustadz, mungkin kalau di awal-awal kemarin kita membahas keutamaan puasa, mungkin boleh juga Pak Ustadz kita menyampaikan atau mendapatkan informasi dan juga ilmu mengenai hal-hal yang berpotensi untuk membatalkan puasa atau mungkin bahkan dosa-dosa yang menghapuskan pahala puasa. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama-tama kita senantiasa bersyukur karena kita masih dipertemukan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit, Allah mencabut nikmat darinya, yaitu nikmat sehat, sehingga tidak sempat berpuasa, tidak sempat datang sholat tarawih. Mumpung kita masih dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Tribuners, pada kesempatan ini yang saya ingin sampaikan adalah ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tetapi pahalanya tidak ada. Apa itu? Yang pertama, ada hadis yang dikeluarkan An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamsatul asya'atu bitus saum. Ada 5 hal, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Dusta lawannya adalah jujur. Jadi hati-hati kalau berpuasa. Ada yang tanya, ada yang telepon, Assalamualaikum, sudah di mana? Saya sudah di jalan, padahal masih di rumah. Ini harus dihindari orang yang berpuasa.
Padahal masih di rumah dia katakan sudah di jalan. Nah, ini harus dihindari. Harus kita berkata jujur karena memang puasa itu melatih kita untuk jujur. Contoh kalau bukan kejujuran, siapa yang tahu kalau saya masuk di kamar, minum, makan dan seterusnya. Jadi puasa melatih kita bersikap jujur. Oleh karena itu hindari namanya al-kadzib, dusta. Yang kedua yang bisa menghapus pahala puasa itu adalah al-ghibatu, menggunjing, membicarakan kekurangan orang lain. Kalau berhadapan bagus, tetapi setelah dia pulang itu sudah kekurangan yang dicerita. Ada riwayat Mbak Susan di masa Nabi. Mohon maaf, ada seorang wanita yang sibuk duduk di pinggir jalan dan asik dalam pembicaraannya. Yang dibicarakan adalah kekurangan orang lain. Sampai-sampai di sore hari dia sudah mau buka puasa dan tidak bisa sampai pada buka puasa. Kata Nabi, apa yang kau lakukan tadi? Oh tadi ya Rasulullah saya duduk di nongkrong-nongkrong di luar. Dan saya tidak sengaja asik membicarakan kekurangan sahabat saya, teman saya, keluarga saya. Kata Nabi, coba kau muntahkan. Ternyata dia muntahkan apa yang keluar darah. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, maka hakikatnya adalah sama halnya kita makan daging saudara kita dalam keadaan mentah-mentah. Oleh karena itu yang harus dihindari orang berpuasa adalah ghibah. Yang ketiga yang bisa menghapus pahala puasa adalah wan namimah. Namimah itu artinya mengadu domba. Ya, mengadu domba. Akhirnya baku bombe. Tidak baku ngomong dengan tetangganya karena ada orang ketiga. Namimah. Ini juga yang harus dihindari orang yang berpuasa. Jangan sampai setiap tahun kita berpuasa, tetapi kualitasnya itu ada pada level kita puasanya orang awam. Hanya menahan makan dan minum. Paling tidak kita level yang kedua puasanya orang khawas. Bukan hanya mulutnya berpuasa, menahan makan dan minum, tapi matanya juga berpuasa, mulutnya juga berpuasa, tangannya juga berpuasa. Dan yang keempat adalah wal yaminul gamus. Yang bisa membatalkan pahala puasa adalah sumpah palsu. Demi Allah, wallahi. Saya nggak tahu kalau bahasa Makassarnya. Ya, sumpah palsu. Dan yang terakhir adalah wan nazaru bisyahwah. Memandang dengan punya syahwat. Jadi kita tidak boleh memandang sesuatu disertai dengan syahwat. Ya, kalau kita memandang sesuatu dengan syahwat, maka itu bisa membatalkan pahala puasa. Para pemirsa, sebagai kesimpulan isi ceramah saya pada kesempatan ini, ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Yang kedua adalah ghibah. Yang ketiga adalah mengadu domba. Yang keempat adalah sumpah palsu. Yang terakhir adalah wan nazaru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan untuk Tribuners, 5 poin tadi harus kita catatkan, harus kita ingat untuk kita hindari dilakukan selama bulan suci Ramadan. Bahkan kalau boleh diterapkan setelah Ramadan juga tetap dijaga ya Pak Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syahr Ramadan hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang terus dicurahkan kepada kita hingga saat ini kita bisa beribadah, khususnya berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu sehingga nanti kita akan mendapatkan pahala dan segala kesempurnaan yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita tentang bagaimana supaya puasa berkualitas dan bukan hanya formalitas. Setiap kita pasti ingin mendapatkan puasa yang berkualitas, sebab puasa yang berkualitas itu pahalanya tak terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal anak Adam itu untuknya, kata Allah, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Hadis ini mengindikasikan bahwa hanya Allah dan orang yang berpuasa yang mengetahui hakikat puasa yang dilakukannya. Maka itu Allah menegaskan, Allah lah yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Maka berarti semakin baik puasanya, semakin besar pula pahalanya. Nah, puasa yang berkualitas itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang mampu memaksimalkan manfaat, tujuan, dan fungsi puasa itu sendiri. Puasa yang berkualitas, selain mendapatkan pahala yang begitu besar, maka dijanjikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman kalau diwajibkan berpuasa, yang intinya jika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka dijanjikan derajat berupa takwa. Tak ada kedudukan di dunia ini yang lebih mulia daripada takwa. Yang mulia di sisi Allah bukanlah seorang pemimpin, seorang presiden, gubernur, bupati, camat, kades, RT dan lain sebagainya. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang bertakwa itu akan mendapatkan begitu banyak nikmat. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat At-Talaq di akhir ayat 2 dan awal ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Orang yang bertakwa begitu banyak keistimewaan dan keagungan yang diberikan kepadanya, dan puasa yang berkualitas juga akan mendapatkan ampunan dari dosanya yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa yang berkualitas tentu memang berat dilakukan. Sebab puasa itu sendiri hanya diketahui oleh dirinya dan Allah saja. Nah, sebaliknya puasa yang formalitas mudah dilakukan. Tapi puasa yang formalitas itu pahalanya juga sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Bahkan kalau dia puasanya tidak ikhlas sama sekali karena Allah, puasanya itu akan sia-sia saja. Sebagaimana yang disinyalir atau disinggung oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Begitu banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, oleh karena itu kita semua pasti menginginkan puasa yang berkualitas, bukan puasa yang formalitas. Puasa yang formalitas itu contohnya dia berpuasa hanya mengikuti rutinitas tahunan saja. Orang lain puasa, dia ikut puasa. Dia puasa karena malu dengan orang lain. Suami malu dengan istri, istri takut kena marah suami, atau orang tua malu dengan anaknya, anaknya takut kena marah oleh orang tuanya, atau ada orang yang puasa hanya ikut-ikutan malu dengan tetangga. Ada seorang karyawan berpuasa hanya takut dengan atasan. Inilah puasa yang disebut dengan puasa formalitas. Dia hanya menahan dari makan dan minum saja, tetapi dia tidak menahan hal-hal lainnya yang dapat mengurangi pahala berpuasa. Nah, lalu bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan puasa yang berkualitas? Yang pertama, hendaklah menancapkan niat tulus, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang diiringi dengan niat karena manusia, maka puasa ini akan sia-sia. Orang yang berpuasa riya kepada manusia, maka akan menggugurkan pahala. Yang kedua, agar puasa itu berkualitas adalah supaya bukan hanya mempuasakan diri dari makan dan minum, tapi berpuasa dari seluruh tubuhnya dari hal-hal yang sia-sia atau yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Puasanya bukan hanya menahan makan dan minum, dia menahan
matanya untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia menahan telinganya untuk mendengar sesuatu yang sia-sia ataupun sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti mendengar kata-kata ghibah, kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Tangan dan kakinya dipuasakan dari perbuatan zolim, menzolimi orang lain, menzolimi dirinya sendiri, mengambil hak orang lain, mencuri, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Kemudian juga dia berpuasa lisannya dari perkataan yang buruk, menggibah, menggunjing, menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Nah, puasa semakin baik puasanya, maka diibaratkan bahwa seperti ulat, dia berpuasa. Ketika dia ingin berubah menjadi kupu-kupu, dia berpuasa dengan mengubah dirinya menjadi kepompong, atau dikenal dengan bahasa ilmiahnya adalah metamorfosis. Ulat ketika berpuasa, maka dia menahan seluruh, bukan hanya dari makan dan minum, bahkan tidak berhubungan sama sekali dengan dunia lainnya. Kemudian setelah ulat berubah, maka hasilnya pun maksimal. Dan ada juga makhluk lain yang berpuasa seperti ular. Ular berpuasa tapi hanya menahan dari makan dan minum saja. Sehingga sebelum berpuasa dengan setelah berpuasa tidak banyak perubahan. Tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan lebih lagi parah sikapnya atau akhlaknya atau tingkah lakunya dari sebelum dia berpuasa. Kalau kita puasa seperti ular, maka sungguh merugi. Tapi kita berusaha mencontoh bagaimana ulat, dia berpuasa, dia mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Tapi lihatlah ulat, dia berpuasa bahkan benar bersungguh-sungguh, semua dibatasi, bahkan tidak berkomunikasi sama sekali dengan dunia luarnya. Berarti jika kita memaksimalkan puasa kita dengan menahan diri dari segala hal tadi, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau tadi ulat sebelum dia berpuasa, sebelum menjadi kepompong, dari segi penampilannya, dari fisiknya dia menjijikkan, menakutkan, yang dimakannya sesuatu yang berlebihan, semuanya dihabiskan. Ya, kemudian setelah dia berubah menjadi kupu-kupu, mulai dari cara berjalan sudah berbeda. Yang tadinya merayap kemudian terbang, yang tadinya makan semua dimakan, ketika sudah menjadi kupu-kupu yang dimakan hanya sari dari bunga. Yang tadi ketika sebelum menjadi kupu-kupu dia tidak memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya, setelah menjadi kupu-kupu dia kemudian membuat bunga menjadi buah. Begitulah kalau puasanya dengan sungguh-sungguh. Kalau dia berpuasa bukan hanya menahan dari makan dan minum, maka dia pun akan mendapatkan hasil maksimal atau pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang ketiga agar puasa kita berkualitas, yaitu dengan mengisi hari-hari puasa dengan memperbanyak ibadah yang lainnya. Dia berpuasa, dia rajin membaca Al-Quran. Dia berpuasa, dia rajin melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha di siang hari. Kemudian sholat qobliyah dan ba'diyah dilaksanakan dengan baik. Kemudian bahkan ketika berpuasa, dia juga banyak menolong orang lain. Nah, begitulah ada 3 hal yang bisa dilakukan agar puasa kita berkualitas. Yang pertama, menancapkan niat tulus karena Allah atau ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, berpuasa bukan hanya dari makan dan minum. Yang ketiga, mengisi hari-hari puasanya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan puasa yang berkualitas, bukan puasa formalitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini dan akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu dan memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa Tribun dan Tribuners yang saya hormati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang kata Nabi banyak manusia lupa, manusia lalai, disebutkan oleh Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihima katsir minan nas. Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia lupa, membuat manusia lalai, membuat manusia tidak ingat. As-sihhatu wal faragh. Yang pertama nikmat sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua Tribun dan Tribuners sekalian, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa sehat merupakan nikmat yang luar biasa. Ada seorang ulama dari Al-Azhar Mesir bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan, a'la ni'mah, nikmat yang paling tinggi as-sihah. Nikmat yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Wa adnaha al-mal, dan nikmat yang paling rendah adalah harta. Masya Allah. Kemudian nikmat yang kedua yang kita syukuri adalah al-faragh, waktu luang, ya, kesempatan. Alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan kita semua ya bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan baik. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah diperjumpakan, ditemukan dengan bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tema yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah dahsyatnya menjaga hati dan menjaga lisan. Subhanallah. Tribun dan Tribuners yang saya hormati rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjaga hati. Mengapa kita menjaga hati? Karena memang jika kita ingin dahsyat hidup kita dengan menjaga hati, maka kita memahami bahwa sesungguhnya menjaga hati adalah kunci kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat. Subhanallah. Ya, mengapa demikian? Karena kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ya, sesungguhnya di dalam tubuh ya seorang hamba itu ada satu gumpal darah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika baik segumpal darah ini, maka baik seluruh amalan perbuatannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka jika rusak segumpal darah ini, maka rusak seluruhnya. Maka apakah segumpal darah tersebut? Ala wahyal qalbu. Itulah yang disebut dengan hati. Subhanallah. Maka hati ini menjadi barometer. Jika kita ingin dahsyat hidup kita, maka hendaknya kita bisa menjaga hati kita. Karena itu adalah miftahus sa'adah fid dunya wal akhirah. Kunci kebahagiaan dunia akhirat. Subhanallah. Ada beberapa penyakit hati menurut Imam Al-Ghazali yang hendaknya kita jauhi, hendaknya kita sadari, hendaknya kita jauhi. Ya. Setidaknya ada 5. Yang pertama tentunya penyakit hati disebut dengan riya. Ya, riya ini adalah perbuatan ingin dilihat orang lain. Berasal dari bahasa Arab ro'a yaro. Ya. Riya annas, artinya beribadah. Digoda kita oleh syaitan, digoda kita agar kita melakukan perbuatan itu agar dilihat oleh orang lain. Kemudian ada juga disebut dengan sum'ah. Sum'ah ini adalah ibadah kita ingin didengar orang lain. Ingin didengar orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Subhanallah, itu disebut dengan sum'ah. Ya. Ada juga disebut dengan ghibah. Salah satu penyakit hati itu kata Imam Ghazali ghibah.
Ghibah itu apa? Ghibah itu artinya membicarakan orang lain, gitu ya. Membicarakan saudara-saudara kita, ya. Ghibah. Maka subhanallah, penyakit-penyakit hati ini yang hendaknya kita jauhi. Ada juga penyakit hati itu disebut dengan ujub, ya. Ujub itu adalah merasa bangga dengan prestasi kita, ya, merasa bangga dengan perbuatan kita. Maka selalu kalau orang ujub itu mengatakan, kalau bukan saya, subhanallah, ya. Jadi kalau ada perkataan, ya, kalau bukan saya, tidak akan bisa berhasil. Kalau bukan karena saya, tidak akan berhasil sebuah organisasi. Kalau bukan karena saya, tidak akan berhasil sebuah. Nah, ini merupakan sifat yang hendaknya kita jauhi. Ya, begitulah banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bisa merusak hati kita. Masya Allah, Tribun dan Tribuners yang sekalian saya hormati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita ingin tentunya ya, menjadi orang yang dahsyat ya, dalam menjaga hati kita, tentunya kita harus sadari bahwa sabda Nabi SAW, sesungguhnya puasa ini, ya, kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amalu bihi laisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, sesungguhnya orang puasa, ya, puasa ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa ini juga hendaknya bisa menjaga ya diri kita dengan perkataan yang kurang baik atau berperilaku yang kurang baik. Kalau seandainya kita tidak bisa qaula zur, ya, menjaga perkataan yang kurang baik atau bekerja atau beramal sesuatu yang kurang baik, maka kata Allah, laisa fi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah nggak butuh dengan makan dan minumnya, ya, tidak butuh dengan dia menahan lapar dan hausnya. Nah, itulah betapa pentingnya kita menjaga hati, termasuk juga menjaga lisan di bulan suci Ramadan. Subhanallah, maka disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, ya, jika kita ingin dahsyatnya hidup ini dengan menjaga hati dan lisan, disebutkan salamatul insan fi hibzil lisan, bahwa selamatnya seseorang itu ya dengan menjaga lisannya. Subhanallah, dua anggota tubuh kita yang hendaknya kita jaga, tentunya yang pertama hati kita, kemudian yang kedua lisan kita. Masya Allah. Maka Tribun dan Tribuners yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, begitulah ulama mengatakan ya, bahwa al-lisan, ya, bahwa lisan kita, ya, lisan kita ini kasayf, gitu kan, bagaikan pedang, ya. Masya Allah. Oleh karena itu hendaknya kita bisa menjaga lisan-lisan kita. Nah, Tribun dan Tribuners yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam hadis lain disebutkan Allah tidak melihat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah juga tidak melihat ya, bentuk tubuh kamu. Allah juga tidak melihat suwarikum, ya, bentuk tubuh kamu, atau ajsamikum, jasad kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ya, hati kamu. Nah, ini luar biasa bagaimana kita dalam hidup ini, dalam beribadah ini penting sekali kita menjaga hati kita, menjaga lisan kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang ulama, ya, Agim, ya, mengatakan bahwa jagalah hati, ya, jagalah hati, ya, jangan kau nodai. Subhanallah. Karena mengapa? Karena ketika seseorang bisa menjaga hatinya, maka insya Allah apapun yang dilakukannya dalam kesehariannya, ibadah yang akan dilakukannya, insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun, dalam surah Syu'ara, ya, bahwa pada hari itu ya, tidak ada manfaatnya mal, harta dan anak-anak, ya, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang salim, hati yang selamat. Jadi subhanallah, jika kita ingin menghadap Allah, maka penting sekali kita menjaga hati kita, ya, agar hati kita ini hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, bukan hati yang sakit, na'udzubillah, dan juga bukan hati yang mati. Karena setidaknya para ulama mengatakan hati itu ada hati yang bersih, hati yang salim, atau disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat,
Ada juga hati yang marid, itu artinya hati yang sakit, yang perlu disembuhkan. Tapi ada yang lebih parah dari itu semua adalah qalbun mayyit atau hati yang sakit. Nah, mudah-mudahan dari tema yang diangkat ini, 3 yang kita dapatkan bertambah wawasan kita bahwa sesungguhnya kita penting sekali menjaga hati dan lisan kita. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi adalah mudah-mudahan dari sampaian yang singkat ini kita semua bisa termotivasi untuk selalu menjaga hati kita, menjaga lisan kita dari hal-hal yang kurang baik. Dan yang paling terakhir, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dengan doa Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahasyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah salat kami. Ya Allah, terimalah ibadah qiyamul lail kami. Ya Allah, terimalah semua ibadah-ibadah kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan bahasa itu kan ada 2, ya. Bahasa lisan, bahasa tulisan. Nah, jadi sejak abad ke-16 ya, orang Bangka itu sudah mengenal bahasa tulisan, menggunakan Arab Melayu, bukan menggunakan Latin. Masyarakat di Bangka Belitung pada masa abad 16 sudah mengenal aksara Arab Melayu. Di saat masa pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1666, terdapat aturan yang mengatur kewenangan jajaran pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam yang ada di Bangka menggunakan bahasa Arab Melayu. Tak hanya itu, peraturan adat yakini Sindang Mardika juga ditulis menggunakan aksara Arab Melayu. Pada masa Inggris berkuasa di Bangka, masih menggunakan aksara Arab Melayu, baik surat perjanjian hingga stempel pemerintahan saat itu. Sebelum mengenal huruf Arab Melayu, masyarakat di Bangka sudah mengenal huruf Palawa sekitar abad 7. Hal ini terlihat pada batu prasasti Kota Kapur. Sehat selalu. Alhamdulillah. Masih segar bugar. Segar. Saya lihat ini apa? 0 km. 0 km. Bangka, kemudian arah barat sama utara. Sungai utara, Sungai Let Belinyu. Nah, barat Jebus. Barat Jebus Mentok. Nah, saya ini berdiri pas di barat laut. Barat laut jadi berarti ini daerah mana? Barat laut, utara, timur laut, timur kan, ya. Tenggara, selatan. Nah, anak-anak sekarang nggak paham lagi arah itu. Kan? Padahal ini ada lagunya dulu kan? Iya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Ya. Nah, ini barat laut ini kalau dalam bahasa Bangka itu disebut dengan melala. 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 Arah mana? Melala. Melala itu artinya barat dengan utara. Itu melala. Makanya di bagian utara Pulau Bangka itu ada nama tanjung, namanya Tanjung Melala. Tanjung Melala. Melala. Di tanjung yang terletak antara barat dan utara Bangka. Oke. Nah, cuma saya lagi menyelidiki untuk barat daya, tenggara kan, kemudian timur laut. Nah, itu apa bahasa Bangkanya? Masih ditelusuri. Baik. Tapi yang sudah tertelusuri itu adalah barat laut. Barat laut ya. Atau melala. Melala. Siap. Tuh, hari ini 0 km. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Arab Melayu. Ya. Dan hari ini di belakang kita memang ada koin yang kalau saya baca
Haza Fulus, Pangkal Pinang. Ya, Boleh cerita tidak? Secara garis besar ini kan contoh satu dari sekian banyak toh Arab Melayu yang ada di Bangka Belitung. Ya. Kalau sejarahnya Arab Melayu Bangka Belitung itu seperti apa? Atau dari kapan mestinya? Kalau terkait dengan Arab Melayu, Bangka Belitung itu kan sejak tahun 1666 itu kan sudah berada di bawah pengaruh Kesultanan Palembang Darussalam. Ya. Nah, jadi sudah berada di bawah pengaruh Kesultanan Palembang Darussalam, dan aturan-aturan adat, hukum adat itu ditulis menggunakan huruf Arab Melayu. Jadi ada 10 pasal ya yang merupakan aturan adat yang menjadi kewenangan dari Rangga Tumenggung. Kemudian ada 45 pasal yang menjadi kewenangan dari mulai dari Depati sampai ke Lengan ya, kepala kampung kecil. Itu aturan-aturan adatnya sejak tahun 1666 itu sudah menggunakan Arab Melayu sebagai bahasa tulisannya ya, bahasa tulisan pada masyarakat Bangka. Artinya orang Bangka itu sejak 1600 itu tidak bisa kita sebutkan buta huruf. Memang dia buta huruf Latin, tetapi dia tidak buta huruf Arab. Huruf Arab karena huruf Arab digunakan sebagai bahasa tulisannya pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, begitu terus ya. Nah, kemudian itu buktinya ya, ada 10 pasal, 45 pasal Undang-Undang Sindang Mardika itu ditulis dengan huruf Arab, sehingga kita membacanya pun agak sulit ya, karena mungkin kita sekarang kan anak-anak sekarang terutama tidak belajar Arab Melayu. Kalau saya tahu sampai tahun 77 saya masih sekolah, namanya sekolah Arab. Saya punya 2 ijazah. Dulu ada SD kan, nah sore-sore kita sekolah belajar Arab Melayu belajar di sekolah Arab, namanya Madrasah Ibtidaiyah, itu dulu namanya sekolah Arab tahun 70-an itu. Itu dulu. Iya, belajarlah kita salah satunya Arab Melayu. Makanya kita bisa membaca. Tuh, tapi kalau kemudian saya mau dibantu soal untuk pertama kali mungkin bisa tidak ditemukan atau terdeteksi Arab Melayu pertama kali itu wilayahnya di 7 kabupaten kota Bangka Belitung itu di mana dulu tuh? Ya, kalau terkait dengan hukum adat tadi ya. Itu kan meliputi seluruh wilayah, seluruh wilayah Bangka Belitung. Tersebar berarti ya. Karena hukum itu kan berlaku untuk seluruh wilayah, seluruh masyarakat Bangka kan. Nah, itu yang paling tua ya menurut saya. Kemudian yang berikutnya, ketika Inggris berkuasa kan, nah Inggris juga misalnya membuat cap ya, membuat cap itu ya tulisannya yang bisa dimengerti oleh orang Bangka, misalnya residen Inggris untuk Palembang dan Bangka itu menggunakan stempelnya saja menggunakan Arab Melayu. Nah, kemudian Sultan juga kan membuat misalnya meriam ya, itu capnya juga menggunakan huruf Arab Melayu. Tapi dalam catatan sejarahnya sendiri, dalam manuskrip-manuskrip kuno mungkin, Arab Melayu ini apakah hanya digunakan untuk ilmu pemerintahan saja, tapi apa juga di kehidupan sosial, atau justru sebagai penguat untuk syiar agama Islam? Semua. Jadi kan bahasa itu kan ada 2, bahasa lisan, bahasa tulisan. Nah, jadi sejak abad ke-16 ya, orang Bangka itu sudah mengenal bahasa tulisan ya, menggunakan Arab Melayu, bukan menggunakan Latin. Lebih tua lagi kan orang Bangka sudah mengenal bahasa Arab Melayu. Bahasa Sanskerta, bahasa Melayu kuno, tetapi tulisannya menggunakan tulisan Palawa dari India kuno. Tulisan Palawa. Ya. Itu yang lebih tua lagi dari Arab Melayu. Ya, huruf Palawa. Nah, bahasanya tetap menggunakan bahasa Melayu. Nah, kalau kita ini kan huruf Arab, bahasanya Melayu, makanya disebut Arab Melayu. Nah, yang lebih tua itu abad ke-7
huruf Pallava dari India, bahasanya Melayu kuno. Seperti yang ditulis di Prasasti Kota Kapur itu 10 baris itu adalah hurufnya huruf Pallava, bahasanya bahasa Melayu kuno. Oh, dan itu ada di kita? Ada. Di museum itu kan ada replikanya. Okay. Nah, kalau bahasa Melayu tulisan huruf Arab, ya yang paling tua itu ya di undang-undang itu. Undang-undang Sindang Merdeka, kemudian surat-surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan dengan POC itu menggunakan huruf Arab Melayu. Oke. Berarti Arab Melayu ini digunakan hampir di seluruh aspek kehidupan. Iya, aspek kehidupan, bukan hanya di pemerintahan. Bisa juga orang-orang Bangka bikin jimat. Jimat juga. Jimat. Termasuk mungkin zamannya dulu, zamannya Dato untuk surat cinta juga Arab Melayu kali ya? Surat jual beli Oh iya, semua masuk pakai Arab Melayu. Iya, menggunakan Arab Melayu, bukan huruf Latin seperti sekarang. Nah, malah yang menarik itu, misal saya beri contoh, tahun 1853. Nah, Depati Amir itu nandatangani suratnya menggunakan huruf Arab Melayu. Huruf Arab Melayu. Misalnya dia nandatangan alif, mim, ya, ro, Amir. Itu menggunakan Arab Melayu. Nah, surat-suratnya juga kan pasti itu menggunakan Arab Melayu atasnya. Cuma kan karena dokumentasi itu harus dilaporkan Belanda ke Batavia, makanya dia salin dengan huruf Latin. Huruf Latin bahasa Indonesia, bukan bahasa Belanda. Tapi saya yakin bahwa surat Amir itu menggunakan Arab Melayu. Karena tanda tangannya menggunakan Arab Melayu. Nah, tuh, kalau di kita di Bangka Belitung, temuan apa saja yang masih ada sampai saat ini yang menggunakan Arab Melayu? Ya, kalau koin apa nama jalan, meriam, nama-nama jalan, koin seperti ini kan, nah itu menggunakan Arab Melayu. Dan di surat-surat lama kalau kita cari di orang-orang tua pasti itu ya. Masih ada yang nyimpan. Masih nyimpan. Jimat itu kalau dibuka isinya Arab Melayu. Arab Melayu. Oh. Jimat itu isinya Arab Melayu. Jimat itu Arab Melayu. Tapi kalau seorang Dato' Ahmad Alfian melihat Arab Melayu ini kan mestinya kita lestarikan, kita jaga terlebih dahulu. Iya. Apa yang kemudian membuat Arab Melayu kita semakin lama makin kesini sebenarnya boleh dikatakan hampir punah dan langka? Apa itu yang membuat? Nah, yang pertama kalau dulu ya sampai tahun 70 itu masih ada sekolah Arab itu. Artinya kita masih berupaya untuk mewarisi tradisi. Tahun 70-an ya? Iya, tradisi aksara itu, bahwa nenek moyang kita menggunakan huruf Arab ya dalam komunikasi tulisannya. Nah, itu dibuktikan bahwa sekolah-sekolah madrasah ya pada waktu itu ya salah satu yang dipelajari adalah membaca dan menulis Arab Melayu. Nah, sepanjang sejarah kan kurikulum itu kan berubah terus. Kurikulum itu ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, kurikulum kita itu kan banyak kebarat-baratan. Karena para profesor, ahli-ahli pendidikan kita itu kan lulusan Eropa, lulusan Amerika. Nah, jadi hal-hal seperti itu mereka anggap tidak penting, tidak perlu. Nah, sebenarnya untuk pewarisannya lebih bagus ya di SD ya misalnya ya, di SD itu ada muatan lokal masuk di muatan dikembalikan lokal. Dikembalikan lagi ada muatan lokal, misalnya kan terkait dengan huruf pegon ataupun huruf Jawi itu ya, Arab Melayu itu. Sehingga anak-anak kita ketika dia mempelajari naskah-naskah kuno, naskah-naskah lama kan terkait dengan manuskrip lama Melayu, dia bisa mempelajarinya. Jadi bisa langsung membacanya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kembali lagi Aida hadir nemenin kalian di program Ngabuburit Asyik. Nah, kali ini Aida bakal kasih informasi ke kalian salah satu lokasi yang wajib kalian kunjungi sembari menunggu waktu azan maghrib tiba di kala puasa seperti saat ini. Nah, kali ini Aida sudah berada di salah satu lokasi pusat jajanan takjil di Kota Palu, tepatnya di Jalan Baruga nomor 15, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, tempat ini bertepatan di belakang kantor Wali Kota Palu. Udah di sini, kita bakal jalan-jalan ke dalam sambil menilik apa aja sih yang ada disajikan di lokasi ini. Dan tentu saja Tribuners di rumah udah penasaran kan? Dan tentunya di sini bukan hanya jajanan lokal, melainkan ada jajanan modern juga. Untuk itu, stay di sini ngabuburit bareng Aida. Yuk! Nah, Tribuner, seperti yang kalian lihat, di sini tidak hanya ada jajanan lokal, melainkan ada jajanan modern yang disajikan berbagai jenis oleh pelaku UMKM. Nah, selain makanan lokal, di sini juga ada berbagai jenis pernak-pernik yang bisa kalian gunakan sembari menunggu waktu buka puasa tiba. Oke Tribuners, kali ini Aida sudah bersama dengan salah satu pengunjung dan kita akan tanya-tanya apa sih menu favorit yang jadi jajanan hadiah di lokasi ini. Kita langsung aja nanya ke narasumbernya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam kakak. Ini dengan kak siapa? Anita kak. Kira-kira apa nih alasannya lebih milih lokasi ini jadi pusat jajanan takjil? Karena di sini banyak pilihan-pilihan takjil kak. Dan menurut saya di sini tempat penjualan takjil yang besar dan ramai lah. Oke, kira-kira apa nih salah satu jajanan favorit kakak di sini? Tetu sama pisang hijau kakak. Oke, mantap. Oke, terima kasih kak. Iya, sama-sama kakak. Tribuners, kali ini Aida sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM. Seperti yang Aida bilang sebelumnya, kalau di lokasi ini tidak hanya menjual jajanan lokal, melainkan juga ada jajanan modern. Untuk itu kita langsung saja bertanya ke narasumbernya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Aida bicara dengan Ibu siapa? Ibu Sukmawati. Oke, Ibu Sukma gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah, memang agak lagi kurang fit sih, tapi karena semangat lihat teman-teman UKM pada ngelapak semua, jadi saya juga ikut turut serta. Kira-kira sebelumnya memang jadi ini lokasi menjadi pusat jualan atau sebelumnya berjualan di mana Ibu? Sebelumnya kami memang punya lapak waktu Fatulemo dulu ya, waktu masih yang lama. Tapi setelah direvitalisasi, terpaksa kita hanya masuk ke di saat bulan puasa begini. Oke, di sini Aida lihat bukan hanya jajanan lokal tapi ada juga jajanan modern. Boleh dikenalkan ke Tribuners Ibu, ini jajanannya ada jajanan apa semua? Ini juga ada sambal-sambal nih Aida lihat. Kebetulan ini, mari coba deh. Ini binaan dari teman-teman. Ada sambal baby cuminya, kemudian ada
ikan tuna dari pelaku UKM Ummu Halib. Ini teman-teman UKM semua nih. Ya. Oke. Kemudian ada tahu isi, kemudian ada risol, ada lumpia, ada puding crispy, ada puding. Baik Ibu, kira-kira apa nih menu favorit yang jadi incaran para pengunjung Ibu? Sebenarnya kalau lihat secara umum ya, memang kebanyakan mereka cari yang versi-versi gorengan, lebih banyak, katanya lebih enak, lebih gurih gitu. Antusias masyarakat lebih ke gorengan Ibu. Iya. Oke, untuk itu terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu Ibu. Siap, terima kasih. Ini tetu apa Pak? Apa-apa. Nah Tribuners, ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena di pusat takjil ini Aida bisa ketemu dengan Ketua DPRD Kota, Pak Riko. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Tentu saja Pak Riko tidak sendiri, didampingi dengan istri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Aida. Gimana nih kabarnya Bu? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Aida gimana? Lagi puasa lancar? Alhamdulillah lagi lancar puasa nih Bu. Oke, terkait jajanan hari ini, kenapa Bapak lebih memilih pusat jajanan di lokasi ini Bapak? Banyak pilihannya Mbak Aida, banyak sekali. Ya tentu banyak pilihan, bukan hanya dari menu lokal tapi juga ada jajanan modern Bapak ya. Betul. Kira-kira apa nih yang jadi salah satu menu favorit Bapak di lokasi ini Pak? Tetu. Tetu adalah salah satu makanan favorit di masyarakat di Kota Palu. Betul. Oke, itu kalau dari Bapak, kalau dari Ibu gimana nih Bu? Tentu harusnya beda dong makanan favoritnya. Gimana Bu? Sebenarnya saya sih yang kepengen tetu, tapi tadi kebetulan lihat ada kolak kacang hijau gitu. Kebetulan anak saya memang pecinta kolak. Seperti itu. Untuk itu terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama, lancar-lancar puasanya. Insya Allah. Ya, mari. Terima kasih. Itu sama-sama bersatu. Nah, gimana Tribuners? Kalian wajib masukin lokasi jajanan ini, tepatnya di Jalan Baruga, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, menjadi salah satu list lokasi ngabuburit jajanan yang menjadi lokasi wajib yang harus kalian kunjungi khususnya di bulan Ramadan. Tapi sayangnya kali ini usai sudah Aida menemani kalian dalam program Ngabuburit Asyik. Jangan lupa untuk mampir ke sini ya. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda dalam syahr Ramadan 1446 Hijriah. Dan pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan akan kembali menemani seluruh Tribuners menantikan waktu berbuka puasa bersama dengan Ustadz yang akan juga membagikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk itu izinkan saya menyapa kepada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz. Nah untuk hari ini sendiri Pak Ustadz, mungkin kalau di awal-awal kemarin kita membahas keutamaan puasa, mungkin boleh juga Pak Ustadz kita menyampaikan atau mendapatkan informasi dan juga ilmu mengenai hal-hal yang berpotensi untuk membatalkan puasa atau mungkin bahkan dosa-dosa yang menghapuskan pahala puasa. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama-tama kita senantiasa bersyukur karena kita masih dipertemukan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit, Allah mencabut nikmat darinya, yaitu nikmat sehat, sehingga tidak sempat berpuasa, tidak sempat datang sholat tarawih. Mumpung kita masih dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Tribuners, pada kesempatan ini yang saya ingin sampaikan adalah ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tetapi pahalanya tidak ada. Apa itu? Yang pertama, ada hadis yang dikeluarkan an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamsatul asya'atu bitus saum. Ada 5 hal, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Dusta lawannya adalah jujur. Jadi hati-hati kalau berpuasa. Ada yang tanya, ada yang telepon, Assalamualaikum, sudah di mana? Saya sudah di jalan, padahal masih di rumah. Ini harus dihindari orang yang berpuasa.
Padahal masih di rumah dia katakan sudah di jalan. Nah, ini harus dihindari. Harus kita berkata jujur karena memang puasa itu melatih kita untuk jujur. Contoh kalau bukan kejujuran, siapa yang tahu kalau saya masuk di kamar, minum, makan dan seterusnya. Jadi puasa melatih kita bersikap jujur. Oleh karena itu hindari namanya al-kadzib, dusta. Yang kedua yang bisa menghapus pahala puasa itu adalah al-ghibatu, menggunjing, membicarakan kekurangan orang lain. Kalau berhadapan bagus, tetapi setelah dia pulang itu sudah kekurangan yang dicerita. Ada riwayat Mbak Susan di masa Nabi. Mohon maaf, ada seorang wanita yang sibuk duduk di pinggir jalan dan asik dalam pembicaraannya. Yang dibicarakan adalah kekurangan orang lain. Sampai-sampai di sore hari dia sudah mau buka puasa dan tidak bisa sampai pada buka puasa. Kata Nabi, apa yang kau lakukan tadi? Oh tadi ya Rasulullah saya duduk di nongkrong-nongkrong di luar dan saya tidak sengaja asik membicarakan kekurangan sahabat saya, teman saya, keluarga saya. Kata Nabi, coba kau muntahkan. Ternyata dia muntahkan apa yang keluar darah. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, maka hakikatnya adalah sama halnya kita makan daging saudara kita dalam keadaan mentah-mentah. Oleh karena itu yang harus dihindari orang berpuasa adalah ghibah. Yang ketiga yang bisa menghapus pahala puasa adalah wan namimah. Namimah itu artinya mengadu domba. Ya, mengadu domba, akhirnya baku bombe. Tidak baku ngomong dengan tetangganya karena ada orang ketiga. Namimah. Ini juga yang harus dihindari orang yang berpuasa. Jangan sampai setiap tahun kita berpuasa, tetapi kualitasnya itu ada pada level kita puasanya orang awam. Hanya menahan makan dan minum. Paling tidak kita level yang kedua puasanya orang khawas. Bukan hanya mulutnya berpuasa, menahan makan dan minum, tetapi matanya juga berpuasa, mulutnya juga berpuasa, tangannya juga berpuasa. Dan yang keempat adalah wal yaminul gamus. Yang bisa membatalkan pahala puasa adalah sumpah palsu. Demi Allah, wallahi. Saya nggak tahu kalau bahasa Makassarnya. Ya, sumpah palsu. Dan yang terakhir adalah wan nazaru bisyahwah. Memandang dengan punya syahwat. Jadi kita tidak boleh memandang sesuatu disertai dengan syahwat. Ya, kalau kita memandang sesuatu dengan syahwat, maka itu bisa membatalkan pahala puasa. Para pemirsa, sebagai kesimpulan isi ceramah saya pada kesempatan ini, ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta. Yang kedua adalah ghibah. Yang ketiga adalah mengadu domba. Yang keempat adalah sumpah palsu. Yang terakhir adalah wan nazaru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan untuk Tribuners, 5 poin tadi harus kita catatkan, harus kita ingat untuk kita hindari dilakukan selama bulan suci Ramadan. Bahkan kalau boleh diterapkan setelah Ramadan juga tetap dijaga ya Pak Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syahr Ramadan hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang terus dicurahkan kepada kita hingga saat ini kita bisa beribadah, khususnya berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu sehingga nanti kita akan mendapatkan pahala dan segala kesempurnaan yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita tentang bagaimana supaya puasa berkualitas dan bukan hanya formalitas. Setiap kita pasti ingin mendapatkan puasa yang berkualitas, sebab puasa yang berkualitas itu pahalanya tak terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal anak Adam itu untuknya, kata Allah, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Hadis ini mengindikasikan bahwa hanya Allah dan orang yang berpuasa yang mengetahui hakikat puasa yang dilakukannya. Maka itu Allah menegaskan, Allah lah yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Maka berarti semakin baik puasanya, semakin besar pula pahalanya. Nah, puasa yang berkualitas itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang mampu memaksimalkan manfaat, tujuan, dan fungsi puasa itu sendiri. Puasa yang berkualitas, selain mendapatkan pahala yang begitu besar, maka dijanjikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman kalau diwajibkan berpuasa, yang intinya jika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh maka dijanjikan derajat berupa takwa. Tak ada kedudukan di dunia ini yang lebih mulia daripada takwa. Yang mulia di sisi Allah bukanlah seorang pemimpin, seorang presiden, gubernur, bupati, camat, kades, RT dan lain sebagainya. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang bertakwa itu akan mendapatkan begitu banyak nikmat. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat At-Talaq di akhir ayat 2 dan awal ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Orang yang bertakwa begitu banyak keistimewaan dan keagungan yang diberikan kepadanya, dan puasa yang berkualitas juga akan mendapatkan ampunan dari dosanya yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa yang berkualitas tentu memang berat dilakukan, sebab puasa itu sendiri hanya diketahui oleh dirinya dan Allah saja. Nah, sebaliknya puasa yang formalitas mudah dilakukan, tapi puasa yang formalitas itu pahalanya juga sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Bahkan kalau dia puasanya tidak ikhlas sama sekali karena Allah, puasanya itu akan sia-sia saja. Sebagaimana yang disinyalir atau disinggung oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Begitu banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, oleh karena itu kita semua pasti menginginkan puasa yang berkualitas, bukan puasa yang formalitas. Puasa yang formalitas itu contohnya dia berpuasa hanya mengikuti rutinitas tahunan saja. Orang lain puasa, dia ikut puasa. Dia puasa karena malu dengan orang lain. Suami malu dengan istri, istri takut kena marah suami, atau orang tua malu dengan anaknya, anaknya takut kena marah oleh orang tuanya, atau ada orang yang puasa hanya ikut-ikutan malu dengan tetangga. Ada seorang karyawan berpuasa hanya takut dengan atasan. Inilah puasa yang disebut dengan puasa formalitas. Dia hanya menahan dari makan dan minum saja, tetapi dia tidak menahan hal-hal lainnya yang dapat mengurangi pahala berpuasa. Nah, lalu bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan puasa yang berkualitas? Yang pertama, hendaklah menancapkan niat tulus, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang diiringi dengan niat karena manusia, maka puasa ini akan sia-sia. Orang yang berpuasa riya kepada manusia, maka akan menggugurkan pahala. Yang kedua, agar puasa itu berkualitas adalah supaya bukan hanya mempuasakan diri dari makan dan minum, tapi berpuasa dari seluruh tubuhnya dari hal-hal yang sia-sia atau yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Puasanya bukan hanya menahan makan dan minum, dia menahan
matanya untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia menahan telinganya untuk mendengar sesuatu yang sia-sia ataupun sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti mendengar kata-kata ghibah, kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Tangan dan kakinya dipuasakan dari perbuatan zolim, menzolimi orang lain, menzolimi dirinya sendiri, mengambil hak orang lain, mencuri, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Kemudian juga dia berpuasa lisannya dari perkataan yang buruk, menggibah, menggunjing, menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Nah, puasa semakin baik puasanya, maka diibaratkan bahwa seperti ulat, dia berpuasa. Ketika dia ingin berubah menjadi kupu-kupu, dia berpuasa dengan mengubah dirinya menjadi kepompong, atau dikenal dengan bahasa ilmiahnya adalah metamorfosis. Ulat ketika berpuasa, maka dia menahan seluruh, bukan hanya dari makan dan minum, bahkan tidak berhubungan sama sekali dengan dunia lainnya. Kemudian setelah ulat berubah, maka hasilnya pun maksimal. Dan ada juga makhluk lain yang berpuasa seperti ular. Ular berpuasa tapi hanya menahan dari makan dan minum saja. Sehingga sebelum berpuasa dengan setelah berpuasa tidak banyak perubahan. Tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan lebih lagi parah sikapnya atau akhlaknya atau tingkah lakunya dari sebelum dia berpuasa. Kalau kita puasa seperti ular, maka sungguh merugi. Tapi kita berusaha mencontoh bagaimana ulat, dia berpuasa, dia mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Tapi lihatlah ulat, dia berpuasa bahkan benar bersungguh-sungguh, semua dibatasi, bahkan tidak berkomunikasi sama sekali dengan dunia luarnya. Berarti jika kita memaksimalkan puasa kita dengan menahan diri dari segala hal tadi, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau tadi ulat sebelum dia berpuasa, sebelum menjadi kepompong, dari segi penampilannya, dari fisiknya dia menjijikkan, menakutkan, yang dimakannya sesuatu yang berlebihan, semuanya dihabiskan. Ya, kemudian setelah dia berubah menjadi kupu-kupu, mulai dari cara berjalan sudah berbeda. Yang tadinya merayap kemudian terbang, yang tadinya makan semua dimakan, ketika sudah menjadi kupu-kupu yang dimakan hanya sari dari bunga. Yang tadi ketika sebelum menjadi kupu-kupu dia tidak memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya, setelah menjadi kupu-kupu dia kemudian membuat bunga menjadi buah. Begitulah kalau puasanya dengan sungguh-sungguh. Kalau dia berpuasa bukan hanya menahan dari makan dan minum, maka dia pun akan mendapatkan hasil maksimal atau pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang ketiga agar puasa kita berkualitas, yaitu dengan mengisi hari-hari puasa dengan memperbanyak ibadah yang lainnya. Dia berpuasa, dia rajin membaca Al-Quran. Dia berpuasa, dia rajin melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha di siang hari. Kemudian sholat qobliyah dan ba'diyah dilaksanakan dengan baik. Kemudian bahkan ketika berpuasa, dia juga banyak menolong orang lain. Nah, begitulah ada 3 hal yang bisa dilakukan agar puasa kita berkualitas. Yang pertama, menancapkan niat tulus karena Allah atau ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, berpuasa bukan hanya dari makan dan minum. Yang ketiga, mengisi hari-hari puasanya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan puasa yang berkualitas, bukan puasa formalitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini dan akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu dan memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa Tribun dan Tribuners yang saya hormati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang kata Nabi banyak manusia lupa, manusia lalai, disebutkan oleh Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihima katsir minan nas. Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia lupa, membuat manusia lalai, membuat manusia tidak ingat. As-sihhatu wal faragh. Yang pertama nikmat sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua Tribun dan Tribuners sekalian, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa sehat merupakan nikmat yang luar biasa. Ada seorang ulama dari Al-Azhar Mesir bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan, a'la ni'mah, nikmat yang paling tinggi as-sihah. Nikmat yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Wa adnaha al-mal, dan nikmat yang paling rendah adalah harta. Masya Allah. Kemudian nikmat yang kedua yang kita syukuri adalah al-faragh, waktu luang, ya, kesempatan. Alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan kita semua ya bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan baik. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah diperjumpakan, ditemukan dengan bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tema yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah dahsyatnya menjaga hati dan menjaga lisan. Subhanallah. Tribun dan Tribuners yang saya hormati rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjaga hati. Mengapa kita menjaga hati? Karena memang jika kita ingin dahsyat hidup kita dengan menjaga hati, maka kita memahami bahwa sesungguhnya menjaga hati adalah kunci kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat. Subhanallah. Ya, mengapa demikian? Karena kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ya, sesungguhnya di dalam tubuh ya seorang hamba itu ada satu gumpal darah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika baik segumpal darah ini, maka baik seluruh amalan perbuatannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka jika rusak segumpal darah ini, maka rusak seluruhnya. Maka apakah segumpal darah tersebut? Ala wahyal qalbu. Itulah yang disebut dengan hati. Subhanallah. Maka hati ini menjadi barometer. Jika kita ingin dahsyat hidup kita, maka hendaknya kita bisa menjaga hati kita. Karena itu adalah miftahus sa'adah fid dunya wal akhirah. Kunci kebahagiaan dunia akhirat. Subhanallah. Ada beberapa penyakit hati menurut Imam Al-Ghazali yang hendaknya kita jauhi, hendaknya kita sadari, hendaknya kita jauhi. Ya. Setidaknya ada 5. Yang pertama tentunya penyakit hati disebut dengan riya. Ya, riya ini adalah perbuatan ingin dilihat orang lain. Berasal dari bahasa Arab ro'a yaro. Ya. Riya annas, artinya beribadah. Digoda kita oleh syaitan, digoda kita agar kita melakukan perbuatan itu agar dilihat oleh orang lain. Kemudian ada juga disebut dengan sum'ah. Sum'ah ini adalah ibadah kita ingin didengar orang lain. Ya. Ingin didengar orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Subhanallah, itu disebut dengan sum'ah. Ya. Ada juga disebut dengan ghibah. Salah satu penyakit hati itu kata Imam Ghazali ghibah.
Ghibah itu apa? Ghibah itu artinya membicarakan orang lain, gitu ya. Membicarakan saudara-saudara kita, ya. Ghibah. Maka subhanallah, penyakit-penyakit hati ini yang hendaknya kita jauhi. Ada juga penyakit hati itu disebut dengan ujub, ya. Ujub itu adalah merasa bangga dengan prestasi kita, ya, merasa bangga dengan perbuatan kita. Maka selalu kalau orang ujub itu mengatakan, kalau bukan saya, subhanallah, ya. Jadi kalau ada perkataan, ya, kalau bukan saya, tidak akan bisa berhasil. Kalau bukan karena saya, tidak akan berhasil sebuah organisasi. Kalau bukan karena saya, tidak akan berhasil sebuah. Nah, ini merupakan sifat yang hendaknya kita jauhi. Ya, begitulah banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bisa merusak hati kita. Masya Allah, Tribun dan Tribuners yang sekalian saya hormati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita ingin tentunya ya, menjadi orang yang dahsyat ya, dalam menjaga hati kita, tentunya kita harus sadari bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa ini ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amalu bihi laisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ya, sesungguhnya orang puasa, ya, puasa ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa ini juga hendaknya